and I think to myself, what a wonderful world. Do we get to start stabbing? Wait, you got a knife? Viral? Holy homemade bond, Caroline. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada season sebelumnya, cerita berfokus ke seorang remaja bernama Jake yang tanpa sengaja membeli boneka Chucky di tempat barang rongsokan. Sampai akhirnya satu persatu orang terdekatnya tewas gara-gara kelakuan kopetnya Chucky. Seiring berjalannya cerita, Jake akhirnya nggak sendirian. Dia dibantu sama Devon dan Lexi buat kerjasama melawan boneka Chucky. Tapi masalahnya Chucky punya rencana yang jauh lebih besar dan gila, di mana dia mengkopi jiwanya ke banyak boneka sekaligus dan menciptakan pasukan boneka kopet Chucky yang disebar di seluruh kota. Apakah Chucky akan berhasil melancarkan rencananya? Atau lagi-lagi dia gagal kayak di film franchise yang dimana semua rencana jahatnya selalu diganggu oleh si Andy? Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Pada awal season 2 ini kita kembali diperlihatkan dengan Andy yang sedang membawa mobil berisi ratusan boneka Chucky sambil ditodong oleh boneka Tiffany. Sementara di belakang mobil tersebut terlihat dua Chucky lagi bercanda ngatain satu Chucky berkepala pelontos. Di saat yang sama Andy berusaha mengalihkan perhatian Tiffany dengan mengajaknya berbicara. Lalu dengan cepat dia pun membanting setir dan merebut pistol yang terjatuh. Kemudian menembak kepala Tiffany sampai copot. They don't know you either. Saat itulah para Chucky mulai mengenali jika pria tersebut adalah Andy, musuh bebuyutan mereka. Dan mereka pun langsung berencana membunuhnya. Tiba-tiba ratusan Chucky yang ada di dalam mobil tersebut hidup dan berusaha menyerang Andy. Andy yang mulai panik mengarahkan mobil tersebut ke arah jurang, hingga akhirnya dia pun mengorbankan diri jatuh bersama ratusan boneka laknat tersebut, sekaligus untuk menebus kematian saudarinya, yaitu Kyle. This is for Kyle! Kemudian scene pun beralih, memperlihatkan Jake yang mengunjungi rumah pacar batangannya, yaitu Devon. Tujuannya ke sana untuk pamit karena dia akan tinggal dengan keluarga asuhnya di kota lain. Dan di sini terjadi percakapan yang sangat menjijikan dan tidak pantas terucap oleh dua pria laknat ini. Adegan berikutnya mungkin tidak perlu saya perlihatkan karena bisa merusak mental kalian yang sedang menonton. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, suasana pun pindah ke perayaan malam Halloween. Kita diperlihatkan dengan seorang bocah berkostum badut yang datang ke rumah seseorang, dan ternyata itu adalah rumah Jake. Di sana Jake kaget karena mengira bocah itu adalah Chucky, karena tampilannya agak-agak mirip. Jake lalu memberinya permen dan kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam, Jake menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Orang di telepon itu bertanya tentang wanita yang bernama Tamara, namun Jake tidak mengenal nama tersebut dan mengira telepon itu hanya salah sambung. Lalu dia pun segera mematikan teleponnya. Di saat yang bersamaan Devon juga menelpon. Di sini Devon kesal karena Jake tidak jadi datang ke rumahnya. Padahal Devon sudah memasak banyak makanan untuk pacar batangannya ini. Jake beralasan dia tidak boleh diizinkan keluar oleh Pam dan Larry atau orang tua asuhnya. Apalagi dia harus menjaga adik barunya, yaitu si Gary. Lalu ketika Devon bertanya tentang kabar Lexi, tiba-tiba orang tidak dikenal tadi kembali menelpon, dan dia kembali menanyakan tentang orang yang namanya Tamara. Di sini Jake benar-benar dibuat kebingungan, tapi anehnya orang tersebut seperti mengetahui semua tentang Jake. Jake yang kesal mengira kalau itu ulah dari Alice, karena Alice sering menghina Jake yang merupakan seorang penikmat lubang matahari hitam. Namun orang tersebut membantah jika dia bukanlah Alice. Dia menelpon hanya untuk memastikan jika Jake sekarang sedang berada di rumah. Tidak lama kemudian bel di rumahnya pun berbunyi. Karena panik, Jake langsung mengambil pisau dan segera membuka pintunya. Namun saat dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Tidak lama kemudian Devon kembali menelpon
dan ternyata dia juga mendapat telepon yang sama dari orang misterius tersebut. Dari sini Jack baru sadar jika suara orang yang menelpon tadi sepertinya tidak asing. Suara tersebut mengingatkan dia dengan si boneka laknat. Tapi menurut Devon itu mustahil, karena dari kecelakaan truk sebelumnya, kemungkinan tidak ada yang bisa selamat termasuk si Andy, walaupun jasadnya menghilang secara misterius. Dan misalkan si Andy masih hidup, kenapa sampai sekarang tidak ada kabar darinya? Lalu tiba-tiba mereka berdua kembali mendapat panggilan. Namun kali ini video call dari seseorang yang sedang mengunjungi rumah Lexi. Pada saat itu adik Lexi yaitu si Caroline yang membukakan pintu. Setelah Caroline memberikan permen, sosok misterius itu ternyata ingin numpang ke toilet. Dengan panik, Jack dan Devon teriak agar Caroline jangan mengizinkan orang itu masuk. Tapi sayangnya suara panggilan mereka di-mute. Jadi Caroline tidak bisa mendengar suara mereka. Dengan cepat Jack menyuruh Devon untuk segera menghubungi polisi, sementara dia akan menelpon Lexi. Namun sayangnya pada saat itu Lexi sedang asik-asikan sama seorang pria di dalam kamarnya. Parahnya lagi, ketika mendengar suara telepon berdering, Lexi tidak menghiraukannya. Dan seketika panggilan mereka pun terputus. Tidak berselang lama ketika Lexi masih adu mekanik di dalam kamar, tiba-tiba pintunya didobrak oleh polisi. Polisi itu memberitahu jika tadi mereka mendapat laporan dari orang yang bernama Devon, jika rumah ini baru saja terjadi pembobolan. Ketika mendengar nama Devon, Lexi pun jadi kaget. Dan benar saja, saat dia mengecek HP ternyata sudah banyak panggilan masuk serta chat dari Jack dan Devon yang memberitahu jika Chucky kembali, dan sepertinya sekarang dia sedang berada di rumah Lexi. Mengetahui itu, Lexi pun panik bukan main. Tiba-tiba Caroline berkata jika tadi ada orang yang numpang ke toilet rumah mereka, dan orang itu memperkenalkan diri sebagai hantu masa lalu. Lexi pun langsung bertanya seberapa tinggi orang tersebut, dan Caroline menjawab jika orang itu pendek, mungkin setinggi perutnya. Lexi pun tambah dibuat panik, dan dia langsung marah kepada Caroline karena seenaknya saja membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Lexi pun berkata ke polisi mungkin ini hanya salah paham saja, dan dia meminta para polisi untuk tetap tinggal di sini selagi menunggu ibu mereka pulang. Keesokan harinya terlihat Lexi, Caroline, dan ibu mereka yaitu Michelle sedang melakukan sesi terapi akibat trauma yang dialami Caroline di season sebelumnya. Apalagi setelah kematian ayahnya, Caroline jadi takut sama boneka. Tapi dokter psikiater itu berkata jika pembunuhan sebelumnya dilakukan oleh Junior, alias pacar Lexi yang sudah tewas di season pertama. Caroline pun meminta pembelaan dari Lexi, karena Lexi pasti juga tahu kalau Chucky lah penyebab semuanya. Namun sepertinya Lexi tidak mau jujur dan mengatakan semua kebenarannya. Menurut Lexi itu adalah hal yang percuma, karena tidak akan ada orang yang percaya jika sebuah boneka bisa melakukan semua itu. Ditambah lagi dia takut dianggap gila dan dikirim ke tempat rehabilitasi. Sekarang Caroline mengidap pediophobia atau ketakutan terhadap boneka. Karena hal itu sang dokter ingin mencoba menyembuhkan traumanya dengan memberikan Caroline sebuah boneka baru yang dia beri nama Belle. Psikiater itu berpikiran mungkin boneka Belle bisa mengobati trauma yang sedang dia alami. Pada malamnya Lexi langsung masuk ke kamar Caroline dan mengambil boneka tersebut. Lalu dia membanting boneka itu berkali-kali untuk memastikan jika boneka itu pasti ada roh di dalamnya, sama seperti Chucky. Lexi juga mengikat boneka Belle di kursi. Dia juga meminta Caroline untuk tetap waspada dan jangan pernah percaya terhadap boneka apapun. Tidak lupa Lexi memberikan pisau ke Caroline untuk berjaga-jaga. Kemudian scene beralih ke rumah Devon. Pada malam itu Devon kaget karena tiba-tiba Jack pacar homonya datang, dan mereka pun melakukan adegan yang membuat saya agak mual ketika menontonnya. Jack mengajak Devon untuk segera bertemu dengan Lexi, karena boneka Belle yang ada di rumah Lexi sepertinya masih ada kaitan dengan Chucky. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di rumah Lexi. Devon langsung memberikan informasi jika boneka Belle merupakan pengantin Chucky yang ada di film Bride of Chucky yang dibintangi oleh Tiffany Valentine. Mereka pun berniat mengambil boneka tersebut di kamar Caroline, namun sayangnya pas dicek boneka itu sudah menghilang. Dan saat mereka melihat ke kasur, ternyata boneka itu sudah berada di samping Caroline. Tapi tiba-tiba Michelle datang ke sana. Dengan cepat Lexi menyuruh Jack dan Devon bersembunyi di dalam lemari pakaian.
Lexi pun beralasan ke ibunya kalau dia hanya sedang mengecek keadaan Caroline. Karena takut mengganggu Caroline tidur, Michelle pun mengajak Lexi keluar kamar. Pasangan gay ini pun langsung keluar dari lemari lalu lanjut ikut keluar kamar. Keesokan harinya, Lexi menghampiri Caroline yang sedang sarapan. Dia pun memarahi Caroline karena tidak mendengarkan omongannya. Tapi Caroline berdalih jika Belle adalah boneka yang baik dan dia tidak ingin ibu mereka marah lagi gara-gara trauma mereka ke boneka. Di sisi lain, ternyata Jack dan Devon masih berada di rumah Lexi. Mereka kembali membicarakan tentang teror boneka tersebut. Namun di sini Lexi agak bersikap aneh. Dia berkata kemungkinan selama ini mereka hanya berhalusinasi, atau bisa saja ada orang cebol yang berkostum seperti boneka dan membuat kekacauan pada malam tragedi tersebut. Tiba-tiba dengan gelagat aneh, Lexi pun pergi ke kamar mandi dan membuka kotak obat. Di sana dia mengambil obat pereda panik. Karena belakangan ini Lexi sering mengalami depresi. Ditambah lagi dia ini seorang pecandu narkoboy. Tidak lama kemudian bel di rumahnya berbunyi. Pas Caroline membuka pintu, ternyata ada si Gary yang lagi ngegendong boneka laknat. Miss Caroline, playing it right. Devon dan Jack segera turun ke bawah. Dan mereka pun sangat dibuat terkejut ketika melihat Chucky kembali muncul. Di sana Chucky sudah memegang bom beracun untuk mengancam mereka jika berani berbuat sesuatu. Sedangkan Gary yang polos menganggap itu semua adalah permainan, karena dia dan Jack memang sering memainkan peran menjadi Batman dan Robin. Jack memohon agar Chucky tidak melakukan hal yang bodoh. Namun menurut Chucky yang bodoh malah Jack dan pacarnya yang ireng, karena telah masuk ke perangkapnya. Di sini Chucky masih berniat membunuh mereka. Dia sengaja mengumpulkan mereka bertiga, Jack, Devon, dan Lexi, agar Chucky bisa membunuh mereka sekaligus. Dan sekarang hanya tinggal menunggu Lexi turun agar Chucky bisa melancarkan aksinya untuk balas dendam. Dia akan menghabisi siapapun yang berani menghalangi tujuannya, yaitu menguasai seluruh dunia. Di saat Chucky masih sibuk ngoceh, diam-diam Jack ngecat Lexi dan melarangnya untuk turun. Karena di bawah ada si Chucky yang sedang membawa bom. Sayangnya setelah ngobat, Lexi tidak mengecek handphone dan keluar begitu saja. Di saat dia hendak menuruni tangga, yang lain pun menjadi panik. Sementara Chucky sudah siap menekan tombol bom yang sudah dia bawa. Beruntung di detik-detik terakhir Chucky menekan bom itu, Devon pun dengan cepat menyerangnya menggunakan teaser. Sehingga Chucky pun terjatuh. Gary yang polos langsung mengambil bom tersebut dan berlari ke arah dapur. Di sana dia terdiam ketika melihat boneka Belle yang lagi duduk di meja makan. Lalu tiba-tiba scene kemudian berganti. Setelah kematian Gary, Jack, Devon, dan Lexi dikasih pengarahan dan pembinaan. Mereka dianggap anak-anak yang bermasalah. Pria itu juga menyalahkan Jack dan Devon atas kematian Gary, karena menurutnya mereka telah lalai dan tidak sepantasnya membuat bom rakitan di sekitar anak-anak. Dan karena mereka bertiga bertanggung jawab atas kematian Gary, ditambah lagi mereka masih di bawah umur, mereka pun akan ditempatkan di sekolah Incarnate Lord, sekolah pembinaan yang cukup sering menangani kasus anak-anak nakal seperti mereka. Di perjalanan, Devon heran karena Chucky meledakkan dirinya sendiri. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu. Dia berpikir kemungkinan ada lebih dari satu Chucky yang berhasil selamat dari kecelakaan truk pada malam itu. Kalau memang benar begitu, cepat atau lambat Chucky pasti akan kembali mendatangi mereka. Ketika hampir sampai dan melihat bangunan sekolah itu, entah kenapa Jack merasa seperti familiar. Dan setelah diingat-ingat, ternyata psikopat Charles Lee Ray yang kita kenal dengan boneka Chucky pernah tinggal di sana pada saat dia masih seumuran mereka. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang suster bernama Ruth. Dia merupakan pelayan wanita yang bertugas mengurus sekolah dan mengatur anak-anak di sana. So fucking much. Scene terakhir memperlihatkan mobil paket yang datang ke sana. Tukang paket itu masuk ke dalam sekolah sambil membawa kotak yang entah berisi apa. Bisa jadi isinya boneka laknat yang kembali mengejar mereka. Dan film pun selesai. Yang gak mau ketinggalan series Chucky ini, wajib banget kalian subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas film ini sampai tuntas.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.